Perkenalkan, nama saya Dionysius Desndopo dan teman saya Rio Arison Mole ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dasar-dasar keuangan. Keuangan sebagai cabang teori dan praktik yang berbeda dari ekonomi muncul pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan karya-karya Markowitz, Tobin, Cerf, Taylor, Black, dan Soles. Tentu saja topik keuangan seperti uang, perbankan, pinjaman, dan investasi sudah ada sejak awal sejarah manusia dalam beberapa bentuk atau lainnya. Kategori keuangan. Keuangan publik. Keuangan publik meliputi sistem pajak, pengeluaran pemerintah, prosedur anggaran, kebijakan dan instrumen stabilisasi, masalah utang, dan masalah pemerintah lainnya. 2. Keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan melibatkan pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan utang untuk bisnis. Keuangan pribadi. Keuangan pribadi mendefinisikan semua keputusan keuangan dan kegiatan individu atau rumah tangga termasuk penganggaran, asuransi, perencanaan hipotek, tabungan, dan perencanaan pensiun. Penetapan harga. Penetapan harga adalah proses penetapan nilai akan perusahaan dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyelesaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Pricing bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dalam produksi pesaing. Setiap pelaku bisnis memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan, ambisi, dan dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan saat menetapkan biaya produk dan layanan. Hal berikut harus dipertimbangkan: 1. Identitas barang dan jasa. 2. Biaya barang dan jasa serupa di pasar. 2. Audiens sasaran untuk siapa barang dan jasa produksi. 4. Total biaya produksi atau bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin, transit, dan biaya persediaan, dan lain-lain. Elemen eksternal seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, bertahan. Tujuan penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen dan agar produsen dapat bertahan di pasar. Kedua, meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba mempercepat laba dengan menginflasi permintaan dan penawaran dan barang di pasar. 3. Penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran pasar yang besar. 4. Pasar untuk ide inovatif. Perusahaan menetapkan harga diri untuk produk layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mutakhir. Metode penetapan harga. Metode pricing merupakan teknik yang diterapkan perusahaan untuk mengevaluasi harga paku produknya. Proses ini merupakan tantangan yang paling menantang yang dihadapi oleh perusahaan karena harga harus sesuai dengan struktur pasar saat ini dan juga melengkapi pengeluaran perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Selain itu harus mempertimbangkan harga produk pesaing, jadi memilih metode pricing yang benar adalah penting. Pembukuan. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi bagi pengeluaran maupun pendapatan. Menurut otoritas jasa keuangan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Terdapat beberapa metode umum dalam pembukuan, yaitu sistem pembukuan masukan tunggal dan pembukuan perpasangan. Kedua sistem ini dapat dilihat sebagai pembukuan nyata. Sistem pembukuan masukan tunggal adalah sumber catatan pembukuan prima seperti buku kas. Hal ini sama dengan daftar rekening, koran, dan menetapkan pendapatan dan pengeluaran berbagai akun pendapatan dan pengeluaran. Manfaat pembukuan dapat mengetahui besar kerugian, keuntungan, dan perusahaan, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Sebagai bahan penilaian bisnis. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan saat perusahaan pada suatu periode, akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga, pemerintah, akuntan, firma atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan tujuan pajak, pembiayaan atau investasi. Laporan keuangan lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, 3 laporan perubahan ekuitas, dan 4 laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan merupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Yang kelima, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Untuk yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Fungsi laporan keuangan. Investor dan analis keuangan mengenalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber terpenting dari data keuangan yang andal dan diaudit adalah laporan tahunan yang berisi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analisis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. Tiga laporan keuangan utama: neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dan komponen laba keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga laporan posisi keuangan, 4 laporan arus kas, 5 catatan atas laporan keuangan. Keterbatasan laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang perusahaan, mereka memiliki keterbatasan. Pernyataan tersebut terbuka untuk interpretasi dan akibatnya investor sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, beberapa investor mungkin menginginkan pembelian kembali saham, sementara investor lain mungkin lebih suka melihat bahwa uang investasi aset jangka panjang. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.